Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan. Bila malam hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan meskipun di rumah kita masing-masing. Sebelum kita masuk lebih sungguh ke hadirat Tuhan, mari kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Amin. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari kita naikkan sebuah pujian yang mengatakan, kuasa-Mu terlebih besar. Kita percaya di tengah-tengah permasalahan yang kita alami saat ini, di tengah-tengah pergumulan yang terjadi, kuasa Tuhan terlebih besar daripada masalah kita. Janji Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong hidup kita. Mari kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Katakan, hanya Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersama
kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan buat malam hari ini, di mana kami boleh beribadah meskipun di rumah kami masing-masing. Terlebih Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, yang menyakiti hati Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk setiap permasalahan yang terjadi, biarlah semua boleh segera berakhir ya Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama lagi berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa menyerahkan buat ibadah kami dari awal, pertengahan sampai berakhirnya. Biarlah kami mengundang Roh-Mu yang kudus untuk boleh hadir tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya responsoria yang terambil dalam Mazmur pasal 34 ayat 12 sampai 23. Kita baca secara bergantian, di ayat terakhir kita baca bersama. Demikian firman Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Bersama-sama, Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Amin. Selanjutnya, mulia bagi Bapa. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengaku iman kita di hadapan Tuhan, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab yang terambil dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-10. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalam karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa
yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya doa syafaat yang akan dipimpin Saudara Denio. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, di mana pada saat ini Tuhan, kami setiap anak-anak-Mu datang sujud menyembah Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami Bapa, kiranya Engkau ampuni setiap pelanggaran dosa yang telah kami lakukan ya Tuhan, sehingga kami disucikan, dikuduskan di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, di mana pada saat ini Tuhan, kami akan naikkan setiap doa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat setiap jemaat kami yang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Chunmin, Bapak Emmanuel, Bapak Alim, Ibu Lim Kui Keng, Bapak Susanto, Ibu Shanti, Bapak Kimsan, Ibu Anita, Ibu Cuyung, Ibu Suryati, Ibu Hera, dan Ibu Lucy yang merindukan keturunannya Tuhan, serta contoh Trivena yang sedang mengandung Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu ini Bapa, untuk setiap jemaat-Mu yang sakit Tuhan. Kami berdoa untuk mereka Tuhan, kiranya Kau sembuhkan mereka, Kau berikan mereka kekuatan ya Tuhan, dalam setiap tubuhnya Tuhan, dalam setiap obat yang mereka minum, dalam setiap makanan, setiap istirahatnya Tuhan. Engkau curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau jamah setiap mereka yang sakit Bapa, sehingga mereka boleh sembuh ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-Mu yang merindukan keturunan Tuhan. Kau berikan mereka suatu hati yang sabar Bapa, agar mereka boleh terus menanti di hadapan Engkau Tuhan, agar sehingga pada waktu yang Kau berikan ya Tuhan, Kau memberikan keturunan tepat pada waktunya, sehingga mereka merasakan sukacita ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap contoh Trivena Tuhan yang sedang mengandung Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau selalu menjaga, melindungi Tuhan setiap janin yang ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar Tuhan senantiasa melawat itu, sehingga pada waktunya Tuhan, buah hati ini akan dilahirkan. Terima kasih Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan kami adalah anak yang hidup, Allah yang mendengar setiap apa yang kami serukan. Tuhan, pada saat ini kami juga akan berdoa untuk setiap hamba Tuhan, untuk seluruh pengurus, bahkan setiap guru sekolah minggu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, untuk setiap orang-orang yang terlibat di dalam gereja Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan pakai mereka secara luar biasa. Tuhan urapi setiap firman mereka Tuhan. Tuhan berikan mereka kekuatan Bapa, untuk setiap harinya semakin setia di hadapan Tuhan, sehingga mereka boleh terus melayani Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, kiranya Tuhan juga mendengarkan setiap apa yang kami rindukan Tuhan, yaitu setiap program-program yang kami lakukan ya Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Karena kami yakin percaya Tuhan tahu kami melakukan ini semua hanya untuk kemuliaan Tuhan, hanya untuk memuliakan nama Bapa. Tuhan, kami juga akan berdoa
berdoa kembali Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Bapa. Kami berdoa Tuhan, bangsa dan negara kami Tuhan yang sedang melawan COVID-19 itu. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan senantiasa melawat bangsa negara kami Tuhan. Tuhan pakai setiap orang yang sedang berjuang melawan COVID Bapa. Kami yakin percaya Tuhan, Tuhan ikut campur tangan untuk setiap orang yang menderita, bahkan yang sudah mengalami gejala Tuhan, bahkan yang sudah sakit parah Tuhan, bahkan orang yang sedang dalam pengawasan Tuhan. Kami yakin Tuhan, semua itu Tuhan ikut campur tangan. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan melalui pengobatan mereka, melalui setiap orang-orang yang melawan Tuhan. Tuhan, kami yakin percaya Tuhan, Kau juga Tuhan kiranya berikan setiap para medis yang selalu merawat orang-orang yang terkena virus ini Bapa. Kiranya Tuhan lindungi mereka ya Tuhan, agar mereka boleh tetap sehat, mereka boleh tetap penuh sukacita Bapa, mereka tetap baik-baik saja Tuhan, sehingga mereka mempunyai kesempatan nantinya untuk kembali ke rumah dengan aman ya Bapa. Tapi sungguh Tuhan ikut campur tangan untuk negara bangsa kami Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan akan mendengar setiap seruan anaknya. Kami yakin Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, bahkan untuk setiap TNI Polri Bapa yang sedang ikut campur tangan mengambil bagian untuk menjaga setiap masyarakat yang ada di sekitar, bahkan masyarakat yang masih melakukan aktivitas ya Bapak, sehingga mereka boleh tetap mematuhi aturan pemerintah ya Tuhan, sehingga mereka boleh tetap mengikuti setiap instruksi yang diberikan ya Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, bangsa kami akan melewati ini semua Tuhan. Tapi kami harus percaya bahwa Tuhanlah yang nomor satu yang harus kami andalkan dalam setiap kehidupan kami Bapak. Oleh karena itu Tuhan, Kau mendengar setiap seruan anak-Mu ini Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang yang terkena dampak ini Bapak. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan mereka Tuhan, bahkan orang-orang yang kekurangan kesulitan untuk ekonominya Bapak. Kami ingin percaya Tuhan, melalui tangan orang-orang berlimpahan, Tuhan curahkan berkat, curahkan hikmat sehingga mereka boleh berbelas kasihan Bapak, untuk memberikan setiap apapun yang mereka miliki untuk saling berbagi, untuk saling tolong menolong dan saling mengasihi antara sesama manusia Tuhan. Kami ingin percaya Tuhan gerakkan setiap hati orang Bapak, karena kami tahu kami adalah orang yang selalu percaya pada Tuhan dan kami akan mengasihi sesama kami manusia. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk seluruh umat Tuhan yang ada di dunia Bapak. Kami tahu Bapak, semua orang membutuhkan juru selamat untuk bersandar ya Bapak, butuh juru selamat untuk menuju rumah-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa untuk seluruh bangsa, seluruh dunia Bapak, agar kami bisa melewati COVID-19 ini Bapak, agar kami semua boleh semakin hari semakin tahu Bapak, untuk seluruh dunia ini adalah teguran dari Tuhan, bahwa Tuhan ingin setiap hati kami semakin taat, semakin rindu, semakin bau bersekutu dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami yakin dan percaya atas apa yang Tuhan berikan pada setiap kami ini Bapak. Kami tahu Tuhan mengajarkan satu hal, yaitu mengajarkan kami selalu setia walaupun kami tetap beribadah di rumah Tuhan. Kami harus tetap fokus kepada Tuhan. Kami harus tetap berserah kepada Tuhan. Kami tidak boleh khawatir akan setiap apapun yang Tuhan berikan, akan apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, semua ini hanya sementara. Yang kekal itu hanya ada pada Engkau. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami seluruh Tuhan, umat manusia Bapak, boleh kembali sadar, dan kami boleh kembali ke pangkuan Engkau. Kami boleh kembali untuk selalu bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Inilah setiap doa kami, inilah setiap seruan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, biar Engkau yang mendengar setiap doa kami ini Bapak. Kami yakin dan percaya, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan menjalankan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Kami saat ini akan menjalankan persembahan, biarlah Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Engkau memberkati setiap pekerjaan jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, dan juga buat anak-anak-Mu yang masih bersekolah, kiranya Engkau berkati studi mereka. Kiranya Tuhan, persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan boleh digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita iringi dengan pujian persembahanku. Mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini agar dapat digunakan
silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian berserah kepada Yesus. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh bahwa kita mau berserah kepada Tuhan Yesus. Apapun yang saat ini kita alami, mari kita serahkan kepada Tuhan. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Aku ingin selalu hidup bagi Yesus Tuhanku. Aku pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terimalah aku. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah kepada Yesus, aku jadi milikmu. Berilah roh-Mu meyakinkan bahwa Kau pun milikku. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Kepada hambanya saya persilakan. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita terus dipelihara, diberkati, sehingga kita terus boleh menikmati setiap hembusan nafas yang selalu Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Sebelum kita bersama-sama mendengar firman Tuhan,
mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Raja di atas segala raja, yang kami sembah muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, karena kemurahan-Mu kami terus boleh menikmati anugerah pemeliharaan Tuhan, bahkan masih diberi kesempatan untuk datang berbakti, memuji, menyembah Tuhan, walaupun kami melakukannya di rumah kami masing-masing. Bapa, kini saatnya kami bersama-sama mau belajar firman-Mu yang menjadi dasar kekuatan kami, yang menjadi semangat kami, bahkan yang menegur, mengingatkan, mendidik kami di dalam kebenaran. Biarlah Tuhan yang akan berbicara kepada kami. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kehinaan, Engkau sendiri yang melayakkan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya kuasa Roh Kudus boleh bekerja di tengah-tengah hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang saya ambil di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-9. Bapak Ibu saudara-saudariku boleh menyimak di dalam Alkitabnya masing-masing. Saya akan membaca untuk kita semua. Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai 9, demikianlah firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkau kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Demikian pembacaan Alkitab kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tema firman Tuhan pada minggu ini bagi kita semua adalah Allah sumber pertolongan. Allah adalah sumber pertolongan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat sekalian, setiap manusia, setiap insan di tengah-tengah dunia ini pasti memiliki yang namanya masalah, memiliki yang namanya tantangan, memiliki yang namanya kesulitan pergumulan hidup. Apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang menerpa seluruh kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini, sehingga menimbulkan suatu ketakutan di dalam orang banyak. Ada yang bergumul tentang kondisi ekonomi, tentang bisnis usaha yang selama ini ia bangun, hari lepas hari semakin berada di dalam zona kemunduran. Omset yang tadinya banyak tiba-tiba mendadak sedikit bahkan nyaris rugi. Banyak orang yang bergumul, yang tadinya banyak pekerjaan, banyak job, tiba-tiba langsung hilang. Sehingga ini membuat suatu pergumulan yang sangat berat di dalam keuangan ekonomi. Ada yang bergumul tentang sakit penyakit. Mungkin dia sudah mengalami sakit penyakit, ditambah lagi bahaya virus yang kita tidak tahu di mana keberadaannya, yang kita tidak tahu siapa yang terpapar, sehingga membuat gerak kita, ruang gerak kita semakin sedikit. Kita penuh dengan kekhawatiran, ya. Kita penuh dengan rasa was-was.
sehingga kita takut terkena oleh virus ini. Dan bisa-bisa kita juga berada di dalam bayang-bayang ketakutan di dalam kesehatan kita. Ada juga yang bergumul di dalam tengah-tengah keluarga, sudah situasi pandemi, selalu memiliki hubungan yang tidak baik satu dengan yang lain. Bergumul tentang pasangan hidupnya yang tidak bisa berubah. Bergumul tentang anaknya yang selalu bandel, yang selalu mengalami masalah. Itu yang bergumul di dalam rumah tangga. Ada juga yang bergumul di dalam situasi pendidikan. Di tengah-tengah pendidikan yang dilakukan di rumah, ada yang bergumul mengenai ujian, hasilnya bagaimana, nanti ke depannya bagaimana, dan lain-lain. Banyak sekali pergumulan, ketakutan, kegelisahan yang melingkupi anak-anak Tuhan di tengah-tengah pandemi yang kita alami. Inilah yang dialami oleh Daud, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana Daud yang seorang raja yang masyhur, di usianya yang sudah mulai lanjut 60 tahun lebih, dia harus mengalami kudeta dari anaknya Absalom. Dia harus betul-betul harus meninggalkan kerajaannya untuk kabur dari ancaman anaknya. Tentu sebagai seorang bapak dikudeta, dihianati oleh anak kandungnya. Ini menjadi luka yang sangat dalam. Ini menjadi pergumulan yang amat berat, sehingga membuat hati Daud hancur berkeping-keping. Tentu dia sangat meratapi. Dan dikatakan di dalam 2 Samuel pasal 15, ya, di situ menceritakan kisah Absalom dan kisah Daud meninggalkan kerajaannya. Dan kita juga tahu bagaimana penasehat Daud, Ahitofel, itu juga berkhianat. Dia melakukan makar dengan Absalom, mendukung Absalom. Bahkan rakyat Israel juga semakin condong hatinya mendukung Absalom. Daud yang sudah lama menjadi raja, sebagai seorang patriot yang luar biasa, berperang selalu menang, melawan Goliat menang, itu seolah-olah dilupakan. Karyanya yang luar biasa membangun kerajaan itu seolah-olah dilupakan. Dan terpaksa pagi-pagi itu dia harus mengangkat kaki dari kerajaan. Dan dia menyusuri Bukit Zaitun, dia menaik Bukit Zaitun dengan menangis. Tidak memakai kasut, tidak memakai alas kaki. Dia betul-betul berada di dalam penderitaan pergumulan. Saya yakin Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Daud begitu tersiksa batinnya. Ya, karena yang mengkhianati adalah anak kandungnya sendiri. Dan dia harus kabur, karena kalau tidak kabur pasti akan dibunuh oleh Absalom. Sehingga dia harus kabur, ya. Kalau kita membaca di 2 Samuel pasal 15, kita bisa melihat bagaimana di situ pergumulan yang dialami oleh Daud, sehingga dia mengeluarkan Mazmur ratapan di pasal yang ketiga ini. Mazmur pasal 3 ini adalah satu mazmur ratapan, keluhan yang amat dalam diri Daud. Dia betul-betul memanggil nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengalami suatu pergumulan yang sangat berat, pada dasarnya kita harus ingat bahwa kita memiliki Tuhan. Daud ingat betul bagaimana Allah selalu menyertai dia dari dia muda. Dia sudah membangun hubungan dengan Allah dengan amat baik. Dia seorang gembala, ya, dia sangat dekat, dan imannya yang dibangun di atas dasar yang kuat sampai tua. Walaupun dia dihianati anaknya, bahkan Ahitofel, penasehat raja yang luar biasa juga mendukung Absalom, bahkan sekian banyak rakyat Israel juga tidak menganggap lagi jasa-jasanya, tapi dia terus hanya berserah kepada Tuhan.
Bagaimana kita bisa bertahan di tengah badai? Bagaimana kita bertahan di tengah-tengah penderitaan seperti yang dialami Daud? Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, adalah berseru kepada Allah di dalam doa. Berseru di dalam doa. Berseru kepada Allah. Kita bisa melihat di ayat 2 dan 3 di sini betul-betul Daud berseru berkata, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku." Wow. Daud langsung to the point kepada Allah. Kita tahu saat itu dia sedang dikejar, kondisinya sedang dikepung, Bukit Zaitun itu sedang dikepung oleh prajurit-prajurit dari Absalom untuk membunuh Daud. Tetapi Daud berseru kepada Allah di dalam doanya, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku." Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita selalu berseru, karena kita memiliki Allah yang hidup. Kita memiliki Allah yang luar biasa. Seruan-seruan kita itu sungguh didengar oleh Allah. Daud berseru kepada Allah karena dia tahu hanya Allah yang sanggup menolong dia dari keterpurukan yang ia alami. Jadi Bapak Ibu, ya, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, doa itu menggambarkan bagaimana kita tidak bisa berbuat apa-apa sebetulnya. Doa itu melukiskan betapa luar biasanya Allah kita. Daud menyuarakan seluruh isi hatinya di hadapan Allah. Jadi kita jangan pernah menganggap remeh doa. Jadi kita jangan menganggap doa itu hanya formalitas atau hanya rutinitas sesaat. Doa yang luar biasa juga kalau kita membaca di kitab Yunus bagaimana orang-orang Niniwe ketika mereka menyuarakan isi hati mereka kepada Allah. Allah tergugah hatinya sehingga tidak melakukan murkanya, tetapi memberikan belas kasihan, anugerah, kesempatan untuk orang-orang Niniwe berbalik dan percaya kepada Allah. Bapak Ibu, kalau kita melihat juga di situasi pandemi COVID ini, banyak sekarang negara-negara Eropa juga semua berlutut di jalan, di tempat terbuka, di rumah, mereka menaikkan doa, berseru kembali kepada Allah. Datang berseru kepada Allah. Itulah yang Daud lakukan. Sehingga di ayat yang ketiga Daud juga menyampaikan kepada Allah, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Di sini Daud mengalami tekanan yang sangat dalam karena banyak orang-orang yang melihat bagaimana situasi yang dialami oleh Daud. Ya, dia berada di dalam ejekan bahwa Allah tidak nolong Daud, membiarkan Daud sendirian. Tetapi Daud sungguh-sungguh memiliki iman yang luar biasa kepada Allah. Ya, jadi bagaimana kita sanggup menghadapi, melewati tantangan, pergumulan, masalah-masalah yang kita hadapi? Selain tadi yang pertama, kita harus berseru kepada Allah di dalam doa. Yang kedua adalah iman yang selalu terarah kepada Allah. Ya, iman yang selalu terarah kepada Allah. Di dalam Matius 21 ayat 22 berkata, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi bukan hanya sampai di dalam doa, tetapi kita juga harus betul-betul mengarahkan iman kita kepada Allah. Kita melihat karya, kita melihat kuasa Allah yang sungguh bekerja melalui firman, melalui
hal-hal yang senantiasa kita rasakan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, jangan selalu terpaku kepada besarnya masalah kita, betapa besarnya pergumulan kita. Tetapi ayo kita fokus kepada Tuhan dan lihat kuasa Tuhan lewat mata rohani kita. Percaya Tuhan benar-benar akan menolong kita. Jangan takut, jangan ragu atau bimbang atau cemas. Tetapi mari iman kita selalu terarah fokus kepada Allah. Mata rohani Daud dengan yakin berkata, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, di ayat yang keempat. Ketika iman kita sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan, maka kita akan betul-betul mengalami yang namanya keberanian di tengah-tengah ketakutan. Karena kita percaya ketika Daud berada dalam situasi di Bukit Zaitun dikepung oleh tentara prajurit daripada anaknya Absalom, Daud betul-betul dengan iman berkata, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Perisai itu adalah salah satu senjata, ya, peralatan perang. Tapi Daud menggambarkan bahwa perisai itu melindungi dia dari segala sisi, baik dari atas, dari bawah, dari samping kiri. Itu betul-betul melindungi diri Daud. Bukan seperti perisai biasa yang hanya bisa melindungi dari berbagai sisi, satu sisi saja, tetapi lebih dari perisai biasa. Jadi Daud menggambarkan bagaimana imannya sungguh-sungguh kepada Allah. Dia sebagai perisai yang melindungi di tengah-tengah penderitaan yang ia alami. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah adalah perisai kita. Allah adalah yang melindungi kita dari bahaya apapun. Mari kita lepaskan ketakutan-ketakutan kita. Lepaskan kegelisahan yang melingkupi hati kita. Percayalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Maka kita anak-anaknya akan berada di dalam kuasa pertolongannya. Dia adalah Allah yang memegang kendali atas dunia ini. Dia adalah Allah yang memegang kendali atas keberadaan kehidupan kita. Jadi kita berada di dalam kendalinya Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Jadi ketika kita sudah berdoa, berserah penuh kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, mari iman kita juga terarah kepada Tuhan. Makanya kenapa banyak orang ketika mengalami masalah, dia sudah berdoa, tetapi dia masih terus berada di dalam kegalauan, ketakutan, karena imannya tidak betul-betul terarah kepada Tuhan. Suatu hari ada seorang ibu-ibu, dia menelepon gembalanya atau pendetanya. Ketika dia menelpon, Pak Pendeta mengangkat. Lalu ibu ini dengan menangis berkata kepada pendeta, Pak Pendeta, tolong anak saya ketangkap polisi karena melakukan tindak kejahatan. Tolong Pak Pendeta doakan. Akhirnya Pak Pendeta melalui telepon langsung mendoakan anak daripada ibu yang merupakan juga jemaatnya. Tetapi ketika sudah didoakan, sudah selesai, ibu ini juga langsung cerita lagi ke yang lain, tolong anak saya sedang berada ditahan polisi, sehingga dia terus fokus kepada masalahnya, pikirannya habis pada masalahnya, sehingga dia tidak bisa memiliki damai sejahtera. Dia terus bercerita ke semua orang, tetapi tidak mendapatkan solusi juga. Nah, disinilah ketika kita sudah berdoa, mari kita tunggu waktu kuasa Allah dinyatakan. Jangan kita sibuk, jangan kita menghabiskan energi, kekuatan, waktu kita hanya pada masalah yang sebetulnya itu adalah alat yang dipakai oleh iblis untuk kita berada di dalam ketakutan, dibayang-bayang kegelisahan, sehingga kita kehilangan shalom daripada Tuhan, kehilangan damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Selain kita berseru datang dalam doa kepada Allah, mari iman kita betul-betul terarah kepada Allah. Ya, karena seperti pujian yang sudah kita naikkan, ya, bagaimana di dalam pujian itu dikatakan di dalam buku Gereja Metodis atau di Kidung Jemaat berkata, apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Jadi pujian ini menggambarkan bagaimana Allah itu menjadi pribadi yang sungguh tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam situasi, keberadaan sesulit, sesusah apapun, sepahit apapun, semenderita apapun, mari Bapak Ibu datang kepada Tuhan di dalam doa. Iman kita betul-betul terarah kepada Tuhan. Maka Dia yang adalah Bapa kita akan betul-betul menyatakan penjagaan, perlindungan seperti yang dialami oleh Daud. Walaupun dia di tengah-tengah kepungan daripada prajurit-prajurit Absalom, dia betul-betul menyerahkan semuanya kepada Allah. Ya. Sehingga di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Jadi poin yang ketiga, ketika kita bisa betul-betul mampu melewati kesusahan, pergumulan, penderitaan kita, selain kita datang di dalam doa kepada Allah, kita juga beriman yang terarah kepada Allah. Dan yang ketiga adalah kita berserah penuh kepada Allah. Berserah secara totalitas kita kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah yang memegang kendali atas hidup kita, atas dunia ini. Maka kita akan diberikan kemampuan, kekuatan oleh Allah melewati badai apapun seperti yang dialami Daud. Dia bisa tidur, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun musuh beribu-ribu mengepung dia di Bukit Zaitun. Tapi dikatakan di ayat yang ke-6, aku membaringkan diri lalu tidur. Wow, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang ketika mengalami tekanan yang amat berat susah sekali tidur. Sudah minum obat tidur tetap tak bisa tidur. Tetapi Daud berada di tengah-tengah kepungan musuh. Dia menyerahkan semuanya kepada Allah Bapa. Dia bisa tidur. Daud membaringkan diri lalu tidur. Dia tetap tenang. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kehidupan kita, apapun ketakutan-ketakutan yang ada di hati kita, apapun kesulitan-kesulitan kita yang kita alami sampai hari ini, ayo kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Daud dalam situasi terkepung, dia betul-betul bisa tidur nyenyak karena dia berserah penuh kepada Allah. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan berserahlah kepada Allah. Seperti pujian yang sudah kita naikkan tadi. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Kita sebagai anak-anak Tuhan hanya bisa berserah. Dan kita percaya ketika kita tidak mampu, Allah akan turun tangan untuk memampukan kita. Ketika tidak ada jalan, Allah akan memberikan jalan untuk kita. Ketika sesuatu itu tidak mungkin, maka itu akan mungkin bagi Allah. Mari kita percayakan sepenuhnya seluruh hidup kita ke dalam pimpinan Tuhan, seperti yang dialami Daud.
Akhirnya walaupun Daud bisa tidur tenang, besok dia bangun. Ya. Apakah masalah dia selesai? Belum. Dia masih berada di dalam kepungan musuh. Tetapi dia berbeda. Dia mengalami semangat spirit yang luar biasa. Dia mengalami gairah yang luar biasa. Dia tidak takut, tapi dia terus maju. Walaupun dia sendiri dengan hanya beberapa orang yang setia mengikuti dia, dia melakukan perlawanan. Dan Allah bertindak sehingga Absalom dan seluruh pasukan-pasukan yang mengadakan kudeta, yang mengadakan makar, semua itu mati binasa. Dan Daud kembali diangkat menjadi raja. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita percaya bahwa Allah kita sanggup melakukan segala perkara yang besar selama kita terus mempercayainya dengan sungguh-sungguh, mempercayainya dengan betul-betul menghidupi iman kita di dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan yang akan terus melakukan penyertaan, melakukan perlindungan, pemeliharaan yang ajaib kepada kita di tengah-tengah pandemi ini. Mari kita semakin memiliki hati seperti Daud, membangun hubungan yang begitu intim, begitu dekat kepada Allah. Karena dialah satu-satunya sumber pengharapan, sumber pertolongan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, suatu hari seorang komandan ya, yang sangat baik sekali, yang sangat murah hati, menghadapi satu prajurit yang begitu dibilang bandel ya, sehingga dia terlibat suatu kasus. Akhirnya seorang prajurit ini memohon kepada komandannya, "Komandan, tolonglah selesaikan kasus saya ini, komandan. Saya memang tidak bisa menyelesaikan ini, saya sudah tidak sanggup, tapi komandan adalah atasan saya hanya mohon kepada komandan." Akhirnya komandan yang murah hati ini begitu tersentuh hatinya, tergugah hatinya, sehingga dia menolong sampai selesai masalahnya. Setelah dia berkata, "Oke, saya akan selesaikan masalahmu dengan baik, semua pasti beres." Ya, akhirnya prajuritnya ini begitu senang, begitu luar biasa. Dia bisa nyaman, dia bisa damai, bahkan dia bisa tidur. Kenapa? Karena dia percaya komandannya akan membereskan semua dengan baik. Ya, walaupun dalam hati komandannya berpikir, "Kau yang ada masalah, kau yang melakukan masalah, kok saya yang harus selesaikan." Tetapi prajurit ini betul-betul percaya, menyerahkan semuanya. Dan dia yakin komandannya akan mampu selesaikan. Sehingga dia bisa enjoy kembali ke rumahnya, tidur, istirahat, bersenang-senang dengan keluarganya. Dan betul, komandan ini menyelesaikan. Mari kita terbatas sekali, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sangat terbatas. Kita serahkan seluruh beban kita, seluruh pergumulan kita, seluruh kesulitan kita, seluruh tekanan-tekanan hidup kita hanya kepada Allah. Percayalah, kuasa Tuhan juga sanggup memberkati, menolong kita. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Mari kita datang berseru dalam doa. Iman kita selalu terarah kepada Tuhan, dan kita berserah penuh kepada Allah yang hidup, yang memelihara kita, bahkan yang sudah menjamin seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama, bahwa Engkaulah satu-satunya sumber pertolongan kami. Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan kami. Apapun yang menjadi ketakutan kami, yang menjadi tantangan, kesulitan, penderitaan kami sampai hari ini, di tengah-tengah COVID-19, kami dimampukan oleh Tuhan untuk terus survive, untuk terus bertahan. Kami tahu ke depan banyak sekali kesulitan, tantangan, tekanan, bahkan begitu kompleks. Kami percaya juga Tuhan tidak tinggal diam. Engkau yang memegang kendali
seluruh kehidupan kami. Dan kami percaya Engkaulah perisai kami, yang melindungi kami, memelihara kami, bahkan yang akan terus menjamin seluruh kehidupan kami. Berkati umat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing. Engkau menolong mereka, mengurapi, melawat, sehingga mereka semuanya boleh sehat. Bahkan mereka juga semuanya boleh berada di dalam kecukupan. Bahkan mereka juga semua berada di dalam kebahagiaan. Tuhan, Engkau yang terus berkarya di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan doa Bapa kami. Setelah itu kita pujikan doksologi dan kita mohon berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan memohon berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sejak hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Salam.